Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat itu cuma berapa orang? Jawab salam kan wajib. Dan kalau kita mengucapkan salam kan dianjurkan. Tapi kalau menjawab salam itu hukumnya wajib. Ya jadi ibu-ibu kok yang belakang nggak kedengeran apa suaranya mungkin kecil. Assalamualaikum salam ya nggak tahu kan. Biar kedengeran semuanya bu. Jangan kalah sama bapak-bapak ya. Saya ulangi lagi salamnya ya biar dapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Awal-awal udah ngantuk, pertengahan nanti tidur. Kalau ada makanan nanti semangat lagi. Ya kan? Ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعد أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي محمد sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Yang pertama, marilah kita senantiasa mensyukuri atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yakni banyak Allah memberikan kenikmatan, terutama kenikmatan kesempatan kesehatan yang sering kita lupakan, yang sering kita lalaikan, yang sering kita kurang syukuri. Jadi mungkin tadi kita dengar ustadz kita tidak bisa mengisi dikarenakan sakit. Mungkin Allah sedang uji. Dengan ujian itu bisa menghapus dosa-dosanya Ustadz Rifki. Amin amin ya robbal alamin. Kita yang sedang ikut kajian ini dengan keadaan sehat walafiat, diberikan kesempatan untuk bisa hadir di kajian, maka kita harus banyak-banyak mengucapkan kalimat apa bu? Alhamdulillah. Jadi itu suatu kenikmatan yang sangat besar. Jadi kita lihat negara tetangga, bukan negara, tapi saudara-saudara kita yang di Palestina sana, untuk mencari waktu untuk menuntut ilmu aja sangatlah susah. Jadi kalau dia mau ngaji, mau nuntut ilmu nyantai, dengerin aja, akhirnya nanti dapat makanan. Itu sangat susah bu. Boro-boro bisa ngaji. Ngaji aja kadang di gorong-gorong atau di terowongan-terowongan. Yang tantangannya itu ya nyawa. Jadi kita sangat bersyukur diberikan kesempatan yang sangat nikmat ini. Ya, jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Yang kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus patut ya bangga diri sebagai umatnya. Karena apa? Nabi Muhammad kelak itu nanti di yaumul hisab atau di hari perhitungan, nanti Nabi Muhammad itu mencari hamba-hambanya, memberikan syafaat kepada umatnya. Umatku mana? Jadi nanti dikumpulkan. Jadi kalau kita banyak bersolawat, bahwasanya kita mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita, ya suatu ketika kita akan mendapatkan syafaatnya. Maka jangan sungkan-sungkan kita selalu bersolawat. Apalagi ini di bulan ya hari besarnya Nabi Allah, Maulid Nabi ya, hari lahirnya Nabi Muhammad. Maka kita harus banyak
bersolawat kepadanya. Jadi insya Allah dengan solawat kita menghantarkan kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Tapi jangan dikencengin solawatnya aja Bu, tapi jangan lupa dikencengin ibadahnya. Yang juga kita harus selalu mengikuti sunnah-sunnah yang telah diajarkan beliau. Apakah kita seberapa banyak kita melakukan sunnah yang diperintahkan beliau? Ya kan, salah satunya kan kita ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, kan salah satunya juga harus juga selalu mengerjakan sunnah-sunnah apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW sebisa kita. Ya, kita berdoa bareng-bareng semoga kelak kita di yaumul hisab atau di hari pembalasan kita mendapatkan syafaatnya untuk mendapatkan apa? Telaga, air telaga. Amin amin ya robbal alamin. Jamaah parkiran dakwah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pripun kabare Pak Bu, sehat? Sehat enggak? Ada yang puasa hari ini? Sudah buka kan Bu? Pak? Dek lemes dek. Udah makan belum? Nanti dapat makanan aman ya. Dapat kajian, dapat hadiahnya makanan. Alhamdulillah, itu rezeki ya kan. Ya. Di sini Ibu, mungkin nggak usah terlalu panjang. Di sini saya akan membahas tentang masalah fikih. Saya mungkin baru belajar Bu, nanti mungkin kalau ada salah-salahnya ya mungkin bisa nanti diingatkan nanti ketika setelah kajian. Tapi insya Allah yang saya sampaikan itu saya dapatkan dari ustadz saya, yang saya juga dapat ilmu ustadz saya juga dari syekhnya, dan juga syekhnya juga ya, bertahap dari guru lah. Dan juga mungkin relasi saya membaca kitab-kitab fikih, mungkin kitab-kitab fikih yang mungkin masih tipis-tipis kitabnya, Safinatul Najah, Fathul Qorib, ya. Jadi mungkin perkara fikih itu sangat penting Bu. Suatu pemahaman ya atau pengetahuan yang kita harus ketahui. Karena fikih itu mencakup suatu ibadah keseharian kita yang kita lakukan. Masalah sholat, fikih kan banyak, ada bab-babnya, ada bab ibadah, ada bab muamalah, dan ada bab jihad dan lain sebagainya lah, kan banyak ya. Jadi di sini saya ingin membahas tentang bab ibadah yang bersangkutan dengan ibadah bab awal, ya kan? Bukan tapi tentang masalah toharo. Tapi bukan masalah macam-macam mak, ya Bu. Tapi di sini insya Allah saya akan membahas tentang rukun-rukun wudhu yang saya ambil dalam kitab Safinatul Najah karya siapa Bu? Syekh Salim. Ya, ada yang pernah ngaji kitab? Nih baterainya habis Pak. Ada gantinya. Maaf ya Dan. Saya malah nyuruh Ustaz Zeno. Kurang sopan banget ya, saya lebih muda. Ya, mungkin nanti kalau ada apa-apa tinggal tanyakan Bu. Kurang jelas atau apa tanyakan saja. Di sini sebelumnya Bu, kita akan membahas tentang masalah fikih. Fikih itu masalah furu. Jadi cabangnya banyak ya Bu. Dan perkara fikih itu perlu namanya yang enggak akan putus atau tidak erat, akan namanya putus sangat erat dengan namanya perbedaan, masalah khilafiyah. Jadi kalau masalah fikih itu masalah perbedaan pendapat itu sangatlah sudah biasa lah Bu. Jadi jangan heran, itu wudhunya kok sama-sama saat wudhunya kan beda sama saya, itu salah, saya yang benar. Jangan sok masa benar Bu. Ternyata itu fikih luas. Mungkin dia bisa mengambil madhab Maliki, kita mengambil madhab Hambali. Mungkin yang sana ada yang berpegang teguh dengan madhab Syafi'i. Tapi yang ini saya akan ajarkan, itu kan Indonesia kan rata-rata madhabnya apa Ibu? Syafi'i. Apakah kita sudah melakukan wudhu caranya sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i? Sudah yakin?
Sudah yakin belum? Ya belum, mulainya nanti kita belajar sedikit-sedikit. Saya juga baru belajar. Jadi kita itu kalau menanggapi suatu perbedaan tuh jangan merasa diri kita tuh paling paling jos saya tuh paling pendapatnya paling benar gitu. Jadi jangan merasa kita benar, ini salah, ini salah, ini salah. Jadi kita jangan sampai menyalahkan suatu pendapat satu sama lainnya, karena semuanya pendapat itu memiliki dasar dalil yang kuat. Imam madhab Syafi'i iya, madhab Hambali iya, madhab Maliki juga iya, madhab Hanafi juga iya. Jadi yang terkenal kan ada 4 madhab, tapi ternyata madhab itu banyak Bu. Cuma yang paling terkenal yang mungkin kita, yang banyak orang itu berpegang teguh dengan 4 madhab ini dan sepakat 4 madhab ini. Apa orang-orang sekarang itu bersepakat 4 madhab yang kita pegang. Ya, karena kalau masalah perbedaan pendapat itu sudah ada dalam masalah fikih, itu sudah ada dalam zamannya Nabi. Zamannya Nabi itu sudah ada perbedaan pendapat, padahal zamannya Nabi loh, awal-awal udah ada beda pendapat. Ya, bahwasanya ada hadis yang mengisahkan tentang para sahabat yang memerintahkan Rasul untuk pergi ke Bani Quraidah, tepatnya perihal keputusan antara sholat asar dan sholat asar di Bani Quraidah, atau sudah sampai safarnya, sudah sampai tempatnya, ataupun sholat asar ketika perjalanan. Jadi pertengahan perjalanan kita berhenti untuk sholat asar terlebih dahulu. Ternyata ketika itu ada perdebatan antara 2 sahabat. Ternyata ketika itu Nabi menjawab, semuanya itu tidak ada yang salah, karena dua-duanya itu memiliki dasar ataupun dalil yang kuat, dalil yang mendasari pendapatnya tersebut. Jadi jangan kita salah menyalahkan satu sama yang lainnya, satu golongan satu yang lainnya saling menyalahkan. Jangan. NU Muhammadiyah itu punya pendapatnya masing-masing, kita saling menghormati aja. Ya, kita berpegang teguh dengan ilmu yang kita miliki. Sikap kita gimana sih Bu tentang masalah perbedaan pendapat sebelum kita masuk pembahasan? Ya, pendapat apa kita harus, yang pertama cuma 2 yang harus kita lakukan ketika ada namanya perbedaan pendapat. Ya, sikap kita. Yang pertama, dari apa yang kita pandang masalah khilafiyah ini, karena memang sudah ada pada zaman Nabi dahulu, jangan terlalu kaku ataupun kaget antum ini, jangan sampai seakan-akan antum itu paling benar. Jadi kalau kita ada khilafiyah itu jangan kita merasa kaku ataupun kayak merasa kaget lah. Ini sudah emang hal yang biasa. Jadi ya kita, sifat kita ya sudah biasa saja karena sudah ada pada zaman Nabi. Untuk sikap yang kedua adalah untuk diri kita, antum harus menanggapi khilafiyah adalah yakin ya bahwasanya kita belajar ilmu yang kita belajar dengan ustaz itu, kita berpegang teguh yang kita ketahui, yang kita kerjakan. Jadi kalau kita belajar sama ustaz, saya mau ngaji kitab mungkin Syafi'i, ya Syafi'un aja, dasarnya kan paling pertama kan Syafi'un aja. Jadi ketika kita berpegang teguh dengan satu madhab, kita ngaji dulu Syafi'un aja, baru nanti Fathul Qorib, terus Kasifatul Syajah, ada tahapannya Bu. Cuma ketika kita sudah berpegang dengan satu madhab, yang kita ketahui setidaknya kita kerjakan. Terus juga kok ini kok beda dengan saya ajarkan, jangan salah ini menyalahkan. Jadi kita kerjakan apa yang kita ketahui, apapun yang ilmu kita dapatkan kita kerjakan dari ustaz-ustaz kita. Mungkin ustaz kita menimba dengan syekh mungkin menimba dengan ulama-ulama, ya kan, sampainya dengan kita. Itu masalah fikih. Ya, langsung saja ke materi biar tahu namanya fikih itu banyak perbedaan pendapat. Jadi jangan saling menyalahkan. Si A salah, si B salah. Pokoknya aku paling bener, paling soleh, pokoknya paling jos lah amalannya, ya paling enggak. Salahnya itu dondal semuanya. Saya itu paling bener, jangan sampai kayak gitu, ya. Dan yang mungkin nanti saya ajarkan itu kitab Syafi'un aja. Mungkin nanti mau beli silakan banyak. Ini kitabnya Syafi'iyah,
ya Salim Ustaz apa? Ini yang beliau Salim bin Sumair itu beliau itu madhabnya Syafi'i seperti kita. Beliau juga matinya di Jakarta, ya wafatnya di Jakarta. Ya langsung saja, aslinya bukan bab awal, tapi langsung saya akan membahas tentang fi faraidil wudu. Faslun fi faraidil wudu. Pasal pembahasan dalam rukun-rukun ya atau fardu-fardu wudu ya. Nah, ternyata fardhul wudu'i sittatun ya. Fardu-fardu wudu itu ada 6. Ya, yang pertama al-awwalu an-niyatu. An-niyatu niat. As-tsani ghuslul wajhi, membasuh wajah. Wa-tsalisu ghuslul yadayni ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan bersama kedua siku sampai kedua siku ataupun sampai bersama atau sampai kedua siku. Nanti saya kasih tahu siku itu bahasa yang mana. Ar-rabi mas'ul syai'in min ra'si, mengusap sesuatu dari kepala. Nanti tak jelaskan. Al-khamisu, yang kelima itu membasuh kedua kaki sampai dua mata kaki ya kan? Sampai mata kaki sampai mana Pak Bu? Ibu jangan liatin, tidak boleh aurat. Kalau bawah saya mana Pak? Mata kaki Pak. Mata kaki mana Pak? Ya itu betul. Yang terakhir as-sadisu tartib. Yang keenam itu berurutan. Ustaz, kumur-kumur kok itu bukan fardu kan? Bukan. Kumur-kumur. Terus apa lagi Bu? Memasukkan dan mengeluarkan apa? Air ke hidung itu juga ternyata sunnah dalam wudu ya. Mengusap 3 kali berurutan, terus dilakukan berurutan itu nanti sunnah banyak sunnahnya. Yang kita bahas adalah fardu wudu. Fardu wudu kalau kita kerjakan, kita wudunya kita semuanya kerjakan ya Bu. Kita sah nggak wudunya Bu? Tapi kalau kita salah satunya kita kurang sempurna ataupun kita lupa mengerjakan wudu, kita sah nggak? Sah nggak Pak Bu? Sah nggak Pak? Sah nggak? Ya wajib. Fardu kan wajib. Kalau syarat bedanya syarat sama fardu beda nggak Bu? Sama kan? Rukun sama syarat beda nggak Bu? Kalau rukun itu apa kan? Iya, rukun itu hal-hal yang akan dikerjakan di dalam ibadah tersebut. Tapi kalau syarat itu apa? Syarat, ya syarat ibadah apa? Ibadah tersebut itu akan sah kalau syarat tersebut terpenuhi, ya kan? Tapi bukan di konteks satu ibadah tersebut di dalam rangkaian, tapi di luar rangkaian ibadah tersebut. Ya. Jadi di sini yang pertama ada 6 ya Bu. Saya jelaskan karena saya juga masih belajar. Dalam pembahasan wudu, saya saling tidak menyebutkan tentang sunnah-sunnah atau makruh wudu. Jadi dia langsung bahas tentang fardu wudu. Karena kitabnya ini tipis, ringkas. Jadi pembahasannya ringkas. Nanti saya tambahkan oleh penjelasan yang dijelaskan Ustaz saya kemarin yang saya diajarkan di sana. Jadi pembahasan wudu ini yang saya saling itu tidak menulis dalam kitab itu sunnah-sunnah ataupun makruh wudu itu nggak dijelaskan. Jadi nanti dijelaskan di dalam kitab-kitab lain. Jadi cuma menjelaskan fardu wudu itu ini aja. Nah, tadi saya jelaskan karena tambahannya ada di Ustaz saya. Nah, fardu wudu secara istilah apa? Secara bahasa faraidul ya ini adalah jamak fardun yang harus. Jadi furudun itu ya, tadi furud itu yang harus, jadi harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan nggak sah ibadahnya. Setelah istilah artinya diberikan pahala ketika mengerjakan, mendapat hukuman bila ditinggalkan. Itu arti Indonesianya. Jadi
Kalau kita kerjakan itu kita dapat pahala, kalau kita nggak kerjakan kita dapat dosa. Arti yang mudah kayak gitu. Jumhur ulama mengatakan bahwa fardu dan wajib itu sama. Kalau jumhur itu berpendapat fardu sama wajib itu sama, tapi ada pendapat lain. Pendapatnya juga ada, Bu. Ternyata fardu sama wajib itu ada bedanya. Kalau pendapat lain yang mengatakan gini, kalau fardu itu dalilnya itu sangat kuat, lebih sangat kuat. Jadi dalil yang menopang fardu itu kuat. Tapi kalau wajib, ya kan, itu hanya kuat. Itu perbedaan pendapat, tidak apa-apa. Kita mengambil pendapat jumhur ulama. Jadi apa-apa yang kita kerjakan itu kita mendapat pahala. Kalau kita nggak kerjakan kita dapat dosa. Jadi ar-rukun, jadi rukun itu fondasi yang kuat. Wal wudu, al-wudu ini secara bahasa, Bu, artinya keindahan. Ternyata wudu itu indah. Jadi kalau kita banyak wudu, muka kita tuh akan cerah terus. Jadi orang kalau nggak pernah wudu ya mukanya kusam terus, ya nggak, Bu? Ya nggak, Pak? Ya, saya lihat itu orang-orang yang suka sholat itu suka wudu ya mukanya ya penuh surga cerah-cerah. Amin. Ya, langsung saja. Yang pertama, rukun-rukun itu yang pertama niat. Ya, niat. Ya, niat itu ternyata berbeda-beda, Bu. Niat itu tempatnya di mana, Bu? Di hati. Dalam mazhab Syafi'i itu niat itu dibagi menjadi 7 poin. Cuma langsung saya ringkas saja. Hakikat niat itu pengertiannya itu menyengaja sesuatu yang bergandengan dengan pekerjaan yang dia lakukan. Jadi dilakukan itu ketika ia mau mengerjakan sesuatu. Nanti saya ajarkan gimana cara niat. Tapi dalam adab lain, Bu, kalau kita punya azam, dalam kitab dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, kitab fikih Syafi'i juga, kalau kita minta punya azam aja, niat azam ya, saya pengen wudu aja, kita sudah berniat itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang kuat, ada perbedaan pendapat Imam Ar-Romli sama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Satu madhab aja ada perbedaan. Mulanya fikih itu nggak usah ribet. Pengennya ada perbedaan pendapat kan wajar. Satu madhab aja ada perbedaan pendapat, apalagi beda madhab. Ya. Yang pertama niat. Tapi kalau niatnya madhab Syafi'i, Bu, ternyata nggak salah, Bu. Jadi kalau kita ingin wudu, ya biasanya itu mereka itu melafadzkan gimana, Bu? Gimana? Soalnya yuk, kalau biasanya orang yang niatnya wudunya gimana? Melafadzkannya gimana? Gimana? Jadi pembahasannya panjang, tapi letaknya niat itu, jadi kan pertama nawaitu wudu'an lissolatil, kalau melengkapnya fardhul isya lillahi ta'ala. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia pun nggak boleh aja, Bu. Saya niat wudu ini untuk sholat isya lillahi ta'ala. Jadi niat sholat itu, Bu, kalau ulama Syafi'iyah itu, kalau niat sholat itu ketika kita sudah melakukan basuh tangan, bismillah dulu, itu kan juga sunnah dalam wudu. Setelah itu kita membersihkan telapak tangan selama 3 kali kan, setelah berurutan. Terus kumur-kumur, sunnahnya juga menggabungkan kumur-kumur dengan memasukkan air ke hidung dan dikeluarkan selama banyak 3 kali sunnahnya. Dan setelah itu ketika kita ingin niat, ini dalam madhab Syafi'i, kita kan madhabnya Syafi'i ya, sepakat nggak, Bu? Insya Allah nggak susah, ya kan, kita juga belajar. Kalau kita dapat ilmu langsung dipraktekkan. Jadi ketika kita niat nawaitu wudu'a, jadi ketika kita setelah kubur-kubur sudah mengeluarkan dari hidung, kalau kita beramal Syafi'i, nawaitu wudu'a lis-sholatil fardhul isya lillahi ta'ala, baru kita sudah ngambil lillahi ta'ala, langsung dibasuhkan ke muka.
Ya, itu niatnya, cara niatnya. Jadi sebelum kalau bisa dimatikan sebentar biar kamu nawa itu wudu baru langsung kita. Nah, kalau enggak kita ini sambil kita dalam hati. Ya kalau enggak diucapkan apa nawa itu wudu li sholatil fardhi lillahi ta'ala. Nah, kita langsung membasuh muka. Susah enggak, Bu? Nah. Tapi kalau pakai susahan, pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa, Bu. Pak Bu. Susah, Pak. Nah, tapi kalau kita pengen lebih mudahnya lagi, kita cukup dengan azam. Ya, kita dalam hati kita punya azam, niat kalau kita mau wudu. Itu boleh juga. Kita silahkan kita mau ngambil pendapat yang mungkin merasa diri kita mudah kita lakukan. Jadi fikih itu kita membolehkan, tapi afanya Pak Bu, tapi kita tidak boleh seakan-akan kita mencampur adukan suatu madhab. Aslinya tuh ya dalam Islam tuh tidak boleh kita berpegang teguh dengan satu madhab, tapi misal dengan perkara yang perkara tersebut kita berat melakukannya mungkin. Kalau madhab Syafi'i, contohnya kalau kita sudah Islam dari kecil, terus di umur 20 kita murtad, di umur 24 kita Islam lagi, selama 4 tahun itu kita dalam keadaan murtad, dia harus mengulang sholatnya ataupun mengqadha sholatnya selama 4 tahun ketika dia sedang kafir. Berat nggak, Bu? Berat. Pak Bu, berat nggak? Ya udah, kita mengambil pendapat yang ringan kalau kita berat melakukannya. Itu penjelasan yang mungkin kalau saya Tat, kalau kita keberatan gimana Tat? Kita kan madhab Syafi'i itu kan emang berat Tat. Ya kalau kita emang keberatan, kita setidaknya mengambil pendapat yang ringan, tapi jangan sampai kita seakan-akan memudahkan perbedaan pendapat. Jadi sebisanya kita bisa melakukannya, kita kerjakan. Paham Pak Bu? Yang kedua adalah membasuh tangan, membasuh muka. Membasuh muka itu Bu, dalam madhab Syafi'i, ya kan? Jadi membasuh muka itu dalam madhab Syafi'i itu kita mengambil air dan kita basuhkan pertama dari sini kita ke atas biar kita rata. Jadi kita pubengkan sini, dan kita ratakan, ya kan? Jadi udah sini dah. Jadi sampai di sampai batasannya ini batuk ya, mungkin batasan batuk sama ini loh, rambut ya. Dahi kok batuk. Dahi ya. Batuk ya, dahi ya. Sampai ke bawah diratakan, lagi diratakan biar rata. Jangan sampai ada satu bagian itu tertinggal dan kita kalau bagi yang bapak-bapak yang mempunyai jenggot, kalau pendek jenggotnya ya, cuma tinggal di 3 jari ini diusapkan, jadi diginikan biar kulit yang di bawah sini karena batasannya ada dagu di sini, di bawah dagu ya. Tapi kalau untuk yang memiliki jenggot ya mungkin kayak ustadz kabir lah, mungkin saya masih pendek sih ya Bu. Jadi harus cukup batasannya satu ya, ada batasannya. Cukup kalau sudah terlalu panjang tinggal diusapkan jenggotnya gini saja. Jadi nggak usah kayak gini ini karena jenggotnya panjang ya kan, susah. Jadi kenapa karena ustadz besar kok kadang cuma gini Ustadz? Itu betul karena saking besarnya susah untuk masuknya air ke dalam. Jadi cuma tinggal diusapkan. Ya itu cara membasuh wajah. Yang selanjutnya apa Bu? Rukunnya tangannya. Tangan itu ketika tangan, kata Ustadz Hadi Hidayat ya kan, dalam madhab Syafi'i aslinya itu cuma kita mengguyurkan. Jadi kita ngambil air langsung kita tumpahkan, insya Allah kan mengalir ya Pak. Tinggal kita usapkan saja kayak gini. Jadi usapkan dari atas gini, saat gini sampai terus muter, kita usapkan lagi sampai atas sini lagi. Kalau bisa yang pertama, kalau bisa kalau Ustadz takutnya saya nggak bersih Ustadz, kalau lebih amannya udah nggak apa-apa dialirkan aja. Yang penting kita usap sebanyak 3 kali sampai siku ya. Kalau bisa melebihi siku tuh sini di atas nih tulang ini, kalau bisa dilebihkan. Kalau bisa dilebihkan
Bentar. Nggak enakan Pak. Oh, kalau mengusap tangan Bu, ya kan dalam madhab Syafi'i, ya. Jadi kita dari ujung, ya kan, dari ujung jari kita usapkan kayak gini. Kalau misalnya kan kadang kita ada yang kayak gini itu, set tabur apa langsung diburikan, itu bagus karena di sini banyak kuman itu untuk merontokkan kuman. Tapi kalau mungkin kesusahan, ya cukup kita mengalirkan dari ujung jari, kita putarkan dari bawah. Jadi kita gini, tangannya gegem, set, putarkan ke atas lagi kan rata. Jadi jangan sampai ada satu bagian itu tersisa sedikit pun ya. Karena kalau satu sedikit pun tidak terkena air maka tidak sah, batal, tidak sah. Udah ketoknya sempurna, sholatnya khusyuk tenan, ternyata wudune ra sah, percuma. Ya kudu harus mengulang sholatnya, mengqadha sholatnya ataupun ya. Jadi sini sampai ke atas 3 kali. Jadi jangan kalau mungkin imamnya kok bacanya surat Inna a'tainakal kautsar, gak usah khawatir Bu, yang penting wudhu kita sempurna dulu aja. Kita boleh cepet-cepet, jangan tergesa-gesa. Yang penting sempurnakan ya kan ibadah, syarat-syarat sholat kita, biar sholat kita juga sah. Jangan kita perhatikan rukun-rukun sholat saja, tapi perhatikan juga syarat-syaratnya sholat. Jadi kan ini juga sebagian wudhu syarat. Jadi harus sempurna wudhunya sampai tangan. Islam sebanyak 3 kali, itu sunahnya saja. Kalau Ustadz misalnya kok kayak dalam diri saya itu ada keraguan ataupun rasa ragu, mungkin ini belum sempurna, ya kan? Ini baru 2 kali mungkin dilakukan, maka kita mengambil ke-3 kalinya Bu. Tapi dengan syarat 1, syaratnya lagi kita harus niat lagi kalau mau, ibu mau, ya kan? Bapak-bapak emang kali gitu. Jadi kita ragu dengan 2 kebasan kok kayaknya ragu. Ya, kita harus kalau ada keraguan dalam diri kita, maka kita harus mengambil bilangan yang terkecil. Ya, misalnya Ustadz, kalau kita membasuh afan, kita balik ke muka, kita tuh kayak lagi siang-siang tuh panas, Ustadz, pengen nambah basuhan. Ya boleh Bu, niatnya tapi bukan untuk rukun ya, niatnya untuk apa? Mendinginkan kepala atau mendinginkan wajah lah, biar mungkin seger ya, itu boleh. Tapi dengan niat untuk mendinginkan. Tapi ketika kita untuk kasih es Pak, monggo Pak. Mungkin kan kadang cepet-cepet kan, nah banyak kan gitu. Kalau misalnya itu boleh juga diusahakan kita niat lagi emang. Ya kalau simpelnya yang pokoknya 3 kali sajalah. Ya selanjutnya ya itu wajibnya mengusap kepala. Mengusap kepala ya, mengusap rambut kepala sih, rambut atau kepala. Itu kalau dalam madhab Syafi'i cuma gini aja udah boleh Bu. Ujungnya sebagian boleh. Tapi kata Ustaz saya, kalau madhab Hambali itu seluruhan, ya kan? Keseluruhan, ya kan? Dari terus sekali, ya kan? Satu basuhan. Kalau madhab Maliki itu cuma 1/3. Kalau madhab Hanafi itu 1/4. Bedanya gitu. Jadi ada yang cuma sebagian. Tapi madhab Syafi'i ini sah. Kadang ada orang yang cuma wudhunya cuma pece gini itu sah. Jangan nyalahkan ya Bu. Mungkin punya pendapat, punya dalil yang kuat. Tapi kata Ustaz saya ataupun beliau mengambil pendapat juga Syafi'i banyak, Imam Nawawi salah satunya, kita menjaga saja. Jadi kalau kita melakukan, alangkah baiknya kita mengambil pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Karena kalau kita mengerjakan Imam Ahmad bin Hambal, salah satu kita sudah mengerjakan Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Maliki. Kan kita nyari amannya kan Pak Bu. Jadinya kita basuh surun dari atas ke bawah. Udah 1 kali. Habis itu kita basuh telinga. Telinga itu hukumnya apa? Sunnah. Cuma cukup sekali, tapi kalau bisa dimasukkan terus diputar ya, diputar gimana nanti, pokoknya dimasukkan ke lubang jari terus kita gosokkan di airnya, ya kan? Nanti kalau saya bahasanya agak susah sih, gimana? Ya, yang selanjutnya, yang terakhir, sebelum terakhir, yang kelima, kaki.
Kalau perempuan gimana Ustaz? Punya rambutnya panjang, ya kan? Pak perempuan kan panjang. Kalau bawa-bawa kan juga mungkin ada yang gondrong. Saya dulu pengen pas tugasan, nanti pas tugasan di Semarang saya mau gondrong aja lah, guys. Ya kan Ustadz kan gondrong keren ya gitu kan. Tapi saya mikir ya kan, masa Ustadz gondrong sih biar kalian ganteng ya, cepet laku gitu ya. Ya kan, enggak bercanda. Ya kita guyon aja masalah fikih ya. Tapi enggak, kalau ini jangan, kalau mengerjakannya jangan guyon tapi ya kan. Tapi kalau neranginya sambil guyon nggak apa-apa. Tapi kalau kita ngerjainnya harus nggak boleh guyon. Masa wudhu sambil ngobrol apa ya, jangan. Fokus. Nah, kalau ibadah fokus. Ya jadi ketika apa tadi apa sama mana? Gondrong. Kalau mungkin yang memiliki rambut panjang cukup diusapkan saja Bu. Dioleskan kalau mungkin. Kalau perempuan itu di ujung rambutnya Bu, tinggal dioleskan aja. Jadi nggak harus dibasahkan semuanya ya. Cukup di ujungnya saja, maupun dibasuh sedikitnya dari sebagian dari rambutnya perempuan. Tapi yang laki-laki juga mungkin sebagian di atas rambutnya bagian. Kalau mungkin mau raum nggak apa-apa, nanti kan basah kuyup rambutnya kan. Ya kan, nanti tempat sujudnya masa basah dengan air ya kan. Ya itu sebagian saja. Yang selanjutnya membasuh kaki ya kan. Saya malu kaki saya hitam Bu. Masa saya ngangkat saya sarung nanti kelihatan ya. Pokoknya membasuh kaki itu dari ujung jari sampai mata kaki. Tapi lebih amannya kita naikkan lagi ya kan, dibasahkan ya. Jam sampai jangan kayak gini trit. Ada orang saya lihat itu banyak wudu. Kadang imamnya trit. Darah sholatnya biar nggak telat gitu loh. Kan mungkin pengennya dia jangan sampai saya sholatnya masbuk lah. Sampai dirinya semangat sholat gitu, sampai dirinya lupa dengan fardu-fardu. Yang penting pokoknya terlaksana aja lah gini. Ya kayak orang mau lari bocor gitu. Saya lihat banyak gitu kan, trit ya. Nggak tahu sininya masih basah kan. Padahal sahabat itu pernah ditegur Nabi, jangan sampai telapak Anda itu tertinggal, karena itu sebagian dari nanti jadi apa? Siksa neraka. Itu ada nanti hukumannya karena ada siksa karena apa? Kalau sebagian dari kaki Anda tidak sempurna, maka satu bagian tertinggal, maka ada siksa dari neraka. Ya bahasanya lebih ada imbalannya, bahasanya nanti ketika di neraka. Jadi kita perhatikan ketika membasuh kaki, harus perhatikan perlahan. Jadi dari ujung kaki sampai dibasuh, kalau bisa kuku-kukunya yang mungkin kalau orang petani itu biasanya hitam-hitam Bu. Ya mulanya kita disunahkan itu jangan sampai memiliki kuku yang panjang. Hati-hati yang memiliki kuku panjang. Jadi nanti soalnya kita nggak tahu kulit di dalam apa. Kalau misalnya ada kotoran, ada debu yang masuk, mungkin habis nguli atau habis apalah, ya kan? Ada oli yang masuk, ada pun debu-debu yang masuk. Ketika kita sedang wudhu, ada salah satu kulit ataupun bagian yang terhalangi air itu masuk, ya kan? Bisa jadi itu enggak menjadikan wudhu kita tidak sah gitu loh. Jadi yang memiliki kuku panjang di tangan ataupun di kaki tolong dipotong, selebih baik menjaganya, ya kan? Buat koleksi biar garuk-garuk tuh enak ya kan? Kalau punya kuku panjang kan garuk-garuk enak. Kalau laki-laki nyetusin jerawat mudah gitu kan? Saya pengalaman soalnya. Kalau nggak punya kuku kan susah kan berdirinya kan. Kalau gini-gini susah, ya kan? Ya. Jadi kita harus memotong kuku kita untuk kehati-hatian kita. Jangan sampai satu bagian atau kulit sedikit pun yang tertinggal dari terkena air wudhu. Ya. Jadi kalau satu bagian nggak sah Bu, mulanya harus diulang lagi wudhunya. Udah sholat, udah kita kira wudhunya kita kurang sempurna, ulang lagi sholatnya, ya kan? Lah biarin ya. Bahwa iya emang sholat kita emang sudah terpenuhi, tapi kan kita masih mendapatkan dosa, masih punya tanggungan. Jadi harus sempurna wudhu kita.
Jadi potong kukunya ya yang panjang-panjang. Jadi sampai apa? Mata kaki, lutut sih panjangan nanti. Lutut ya. Kalau punya kutil ataupun apa, ataupun punya koreng, kalau bisa dibersihkan ya. Diusahakan dibersihkan. Kalau Ustadz punya apa bagian yang sakit, nanti pembahasannya beda, panjang lagi, lebih panjang. Saya mumet juga kadang. Fikih itu pembahasannya luas Pak Bu ya. Yaitu yang mata kaki yang penting sampai di atas mata kaki, nyari amannya saja biar sempurna. Yang terakhir apa? Tertib. Jangan sok-sokan. Pokoknya aku melakukan rukun semuanya. Pokoknya basuh muka dulu, niat, baru nanti kaki lagi, baru tangan. Pokoknya yang penting wuduku fardhunya terpenuhi. Jangan dilakukan dengan berurutan, secara tertib. Nggak boleh ngasal ya. Ibadah ya nggak boleh ngasal. Jadi kalau kita ibadah itu ya harus didasari dengan ilmu. Mungkin ada tim yang untuk yang berkerudung, kalau tempat umum wudhunya yang mengusap kepala itu. Oh, bagi ibu-ibu mungkin yang berkerudung, kalau sudah di mungkin tempat umum ya Bu, cukup ibu mungkin sedikit aja membasuh sebagian rambut, buatan apa-apa kan. Kata Imam Syafi'i kan sebagian dari kepala rambut ya kan, boleh ya. Tapi afdolnya kalau ada Imam Ar-Ramli itu membasuh di belakang sedikitnya dari bagian ujung rambutnya. Tapi mungkin nyari amannya, mungkin daripada dilihat oleh laki-laki ya kan, itu aurat. Nah, nggak boleh dilihat rambut ya kan. Kalau saya sih setiap hari lihat rambut sih emang berkeliaran di mana-mana. Padahal dosa saya juga. Zina. Gue cepet-cepet punya istri biar dapat pahala. Kalau saya jelasin tentang baca di bukunya ini Bu, jujur mungkin sampai jam 10 ada. Ustaz saya nerangin satu pembahasan tentang tadi niat itu 3 hari. Niat aja, masalah niat hakiki, niat kaifatun niat itu dimana? Ya pokoknya panjang, saya sampai gimana kan? Ya namanya fikih kita harus tahu dasarnya saja. Paham kan Bu? Ada 6. Yang pertama niat, kedua apa? Wajah. Yang ketiga keempat kepala dulu, sikil dulu, batu esek, baru kaki dan tertib. Tak dengkul dibersih nggak usah, ya kan? Nanti jangan sampai. Tapi kadang ada bapak ngangkatnya sampai sini kok. Mungkin nggak tahu ngambil pendapatnya siapa, saya nggak tahu, mungkin biar sampai dengkul mungkin ya. nyari amannya mungkin. Tapi kalau saya sih cukup di atas mata kaki dan cukup lah. Takutnya nanti kelihatan kurusnya nanti. Nggak boleh aurat. Ya jadi diperhatikan lagi masalah-masalah apa wudhu kita. Sebisa kita melakukan wudhu secara yang sempurna agar kita terhindar dari keabsahan sholat kita, biar sholat kita tuh sah. Wudhu kita tidak sah, sholat kita nggak bakal sah. Walaupun rukunnya, syarat-syaratnya sholat rukunnya sudah terpenuhi, pokoknya bacaannya fasih, al-fatihahnya fasih, tapi wudhu kita nggak sah, so percuma. Mau 1 jam sholatnya ya percuma kalau wudhunya nggak sah. Pokoknya perhatikan masalah wudhu. Mungkin itu dari saya, mungkin kebanyakan. Kalau mungkin belum paham, kalau saya mungkin ngomong di depan umum itu agak grogi, ya kan, agak grogi. Butuh ada penyemangat biar nanti saya agak grogi. Udah bercanda. Ya jadi nanti apabila ada yang ditanyakan Pak Bu kurang jelasnya, nanti saya jelaskan di lain waktu, mungkin setelah sholat isya ataupun ketika bertemu saya. Apa yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Mungkin ada penyampaian saya yang salah, mungkin kurang sreg atau kurang pas di hati bapak atau ibu-ibu, silakan kita diskusi. Enak jangan gibah, paham Bu? Ustaz Ajiki nyampaikan nggak bener. Jadi kita diskusi, kita lihat. Saya ngambilnya dari buku, bukan dari otak saya sendiri ya Bu. Ini saya dari Ustaz
Pak Tony LC mudir saya nggak mungkin menyebarkan yang hoax ataupun saya ngada-ngada hukumnya ini. Enggak, insya Allah saya sesuai apa yang diajarkan beliau. Mungkin kalau kurang seret bisa nanti kita sharing kan enak gitu aja. Banyak salah katanya itu datanya dari saya, banyak khilafnya ataupun kata-kata yang kurang baik itu datanya dari saya karena saya manusia biasa. Apabila ada manfaat atau kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi buka belum tadi Ustaz? Belum. Tadi udah dibuka belum tuh? Udah ya. Dan mari kita tutup majelis parkiran dakwah pada malam hari dengan melafadzkan kalimat hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Gali dibagikan. Udah kelaparan Bapak Ibu.